Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD yang sempat hadir bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup sehingga mampu menjalankan amanah untuk melayani umat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh unsur muspikah yang sempat hadir, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari TNI, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya memohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Deni pendre ukolangi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam, langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina,
baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak don rakang, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum, dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka suryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Quran dikatakan wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Matangangi taton Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi na niya suroe angka mana perintah sampajan na lolongang. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kada angka mani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak watunna diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, isuruh memang ni mas sampajan. Berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu, supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat angka cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria. Sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamo pa unrangokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras.
Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pangulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul? Namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul. Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kelak nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adatah innaka la tukhliful mi'ad. Makanya dari Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna namo magare pato ko jama-jamange nareko bangi tawe hentikan. Tangkalinge bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo mak daka liman na komate. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipak daka liman na pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau mak daka liman na komate na dena mi mak daka ipak daka na cia mak daka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwa Kak Mendre, saya akan hancur." Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi, sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah, hanya sendiri dia naik. Nah, sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha, tapi denok korot tarima nabita sempajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresallanna nabita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari tau pandrita atau hakiki at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu saktah. Magi na to lepang oko mila palangi. Tapi oko paringerangi mesti isumpung. Aja tapas sarangi ri paringerangi tapi tapas sarangi ri lapalangi. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabere salangi nabi ta kode ta pahadir. Kemudian assalamu alayna nabi ta nanya wa ala ibadillahi sholihin tapatama ni aleta paringerang yokoro wong Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yana tuna sepat terekae dua tamas syarat telu tamalaisang. Tamas sarangi wong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaisangi atamatapa engkel lauri nabitta si bawa wong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkaru yokoro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dena pakai sayyidina, maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dena pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dena salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakiad lori nabita. Contohnya, pada ko milau ka wairinu, maka da tabe talenga wairinutta satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas, napanapalenna oku yasik na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomalay wairinu si kaca, napamala lepa-lepa natariwi yawana napatadangi, napanapendre oku yasik na mimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakiada illori nabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian solawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun.